Halo teman-teman semua dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Raifita Putri Nazifa dari SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Pada video kali ini, saya ingin meresensikan sebuah buku yang berjudul Petualangan Selarasa. Buku ini ditulis oleh Indriani dan diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2024. Buku ini terbit di Jakarta dengan tebal halaman sebanyak 167 halaman. Buku ini memiliki genre yang tidak pasaran, yaitu aksi dan petualangan. Itulah mengapa saya memilih buku ini untuk dibaca, yaitu karena rasa ketertarikan saya terhadap genre aksi dan juga petualangan. Buku ini sangat relevan dengan keadaan yang ada di sekitar kita, sebagaimana banyak sekali orang yang kehilangan jati diri mereka ketika mereka mendapatkan jabatan yang tinggi di tangan mereka. Dari buku ini, penulis bertujuan agar anak-anak muda dan generasi mendatang seperti kita dapat memperoleh manfaat atau inspirasi yang terkandung dalam karya sastra tulisannya. Buku ini menceritakan tentang petualangan tiga bersaudara, yaitu Selasyara, Selaganda, dan juga Selarasa yang melarikan diri dari kerajaannya karena merasa kecewa terhadap sikap angkuh kakaknya yang bernama Selangkara. Ia menjabat sebagai raja di negeri Cempa setelah peninggalan orang tuanya. Mereka bertiga lalu berpetualang dari satu tempat ke tempat lain dan menghadapi banyak sekali rintangan. Di antaranya adalah bertemu dengan bangsa Jin dan juga banyak sekali peperangan yang menegangkan. Tema utama dari buku ini adalah petualangan dan proses seseorang dalam menemukan jati diri mereka melalui pelajaran yang dipenuhi dengan nilai-nilai moral. Buku ini memiliki alur campuran. Walaupun kisah dari buku ini maju dari awal orientasi hingga klimaks, tetapi tak jarang juga penulis memberikan kilas balik mengenai beberapa tokoh atau peristiwa di masa lalu. Tokoh utama pada cerita ini adalah Selarasa. Ia sangat berperan penting terhadap jalannya cerita. Tokoh pendukung dari cerita ini diantaranya adalah Raden Selasyara, Raden Selaganda, Ki Lubama Nirumsari, dan Syekh Nur Syahid serta tokoh-tokoh lainnya. Mereka memiliki watak bijaksana, penolong, dan juga setia. Dalam setiap cerita pasti memiliki tokoh antagonis yang memberikan ancaman dahsyat. Tokoh tersebut antara lain adalah Raja Kumbala, Raja Atas Hulu, dan para ante-antenya. Mereka memiliki watak yang sombong, tamak, dan memikirkan dirinya sendiri. Novel ini memiliki gaya bahasa yang tidak baku atau non-formal dalam penyampaiannya, seperti halnya novel lain yang menggunakan bahasa sehari-hari dalam penyampaiannya yang bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami cerita yang disampaikan. Latar dari buku ini sangat beragam, tempatnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, waktunya diceritakan pada masa kerajaan kuno, dan suasananya sangat beragam tentunya. Berawal dari yang menegangkan, bahagia, penuh perasaan haru, dan juga kesedihan. Dan yang terpenting dalam sebuah buku adalah tentang apa yang dapat kita ambil dalam buku tersebut. Amanat dari buku ini adalah agar manusia seperti kita tidak mempunyai rasa tamak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Buku ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari buku ini ada pada pesan dan juga alur yang menegangkan, sehingga pembaca tidak merasa bosan saat membaca buku ini. Di sisi lain, buku ini juga memiliki kekurangan, di mana beberapa alur terasa sangat membingungkan, seperti melompat dan tidak terperinci. Dari segi penyampaian isi, buku ini berhasil ditulis dengan bahasa yang sederhana karena menggunakan bahasa sehari-hari. Membaca buku ini memberikan pengalaman yang mendalam mengenai arti keadilan, kerja keras, serta kekuatan doa. Perjalanan mengembara Selarasa tidak hanya tentang berkelana dari satu tempat ke tempat lain, melainkan berisi pesan tersirat bahwa perjalanan menuju keadilan pasti akan menemukan jalannya sendiri menuju kemenangan. Sebagai seseorang yang juga sedang dalam berproses menemukan jati diri, saya merasa sangat terinspirasi dan termotivasi setelah membaca buku ini. Dengan demikian, buku ini sangat layak direkomendasikan untuk remaja yang sedang berproses dalam mencari jati diri mereka, karena pesan yang terkandung dalam buku ini dapat mengubah pandangan hidup mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat literasi, itu tadi adalah pandangan saya terhadap sebuah buku yang berjudul Petualangan Selarasa. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.